Yu Sungju. Semangat ya. Hai Yun Sunju, semangat ya. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel ini. Oke, kali ini gue mau ngebacain tentang Hausen ya, yaitu dari klan Hao yang udah jenius sejak dari kecil ya. Oke, ini berbeda dengan BTTH yang Xiaoyan ya, tapi ini lebih jenius lagi. Oke, sebelum ke ceritanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita langsung aja guys. Chapter 1, Harapan dan Awal. Hausen saat ini sedang berbicara sambil minum teh bersama dengan seorang lelaki tua. Dia baru saja meninggal beberapa jam sebelumnya dan bertemu lelaki tua ini. Lelaki tua ini menampilkan dirinya sebagai dewa reinkarnasi dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi ke dunia pilihannya dan bahwa dia akan memberinya 3 permintaan. Dan latar belakang di dunia ini, sejak saat itu Hausen memikirkan apa yang harus dilakukan. Dalam kehidupannya di bumi, ia adalah seorang yatim piatu yang menjalani hidupnya sebagai bukan siapa-siapa, tetapi dia tidak merasa sedih karena sekarang ia meninggal. Dia punya satu hobi dan itu untuk membaca novel. Novel favoritnya adalah Battle Through the Heavens, sehingga dia memilih untuk dilahirkan kembali di sana. Dia kemudian mulai berpikir lagi untuk beberapa waktu dan akhirnya memutuskan 3 permintaannya. Dia meminta pengetahuan alkimia dari peringkat 1 ke peringkat 10 dan bakat alkimia tertinggi tipe Douchi, kekuatan jiwa, dan metode Dao yang dapat berevolusi dari tingkat Wang Mid ke tingkat Tian Peak sepanjang waktu dia memiliki terobosan dalam alam besar lainnya. Setelah dia memutuskan, dia berdiri dan berkata kepada dewa, "Aku ingin dilahirkan kembali dalam Battle Through the Heavens sebagai tuan muda klan Hao dari kota klan Hao di Kekaisaran Jiama di tahun yang sama dengan Xiaoyan. Saya juga ingin memiliki leluhur yang pernah mencapai ranah Daudi dan meninggalkan warisannya bahwa hanya seorang dari bloodline-nya yang bisa mendapatkannya." Oke, tidak masalah untuk bagian reinkarnasi kamu. Ini sekarang katakan padaku apa yang kamu inginkan. Saya ingin mendapatkan semua pengetahuan tentang alkimia dari peringkat 1 hingga peringkat 10, formula pil, cara membuat terobosan, dan lain-lain. Saya ingin memiliki bakat alkimia tertinggi, afinitas tipe Douchi, kekuatan jiwa. Dan saya ingin Dao metode yang dapat berkembang dari level Huang Mid ke level Tian Fik. Sepanjang waktu dia mengalami terobosan di alam besar lain. Metode ini harus memberi saya dasar yang kuat dalam pelatihan saya. Itu akan dilakukan, kamu akan menerima metode Dao setelah kamu melakukan terobosan dan menjadi Daoje ya. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Aku harap tidak akan terlalu cepat menjadi pria kecil. Tiba-tiba Hausen kehilangan kesadaran dan jiwanya mulai menghilang dari tempat dia sebelumnya. Ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa sakit dan mulai menangis karena ini adalah pertama kali tubuhnya ini membuka matanya. Setelah dia mengambil sedikit waktu untuk mengakomodasi cahaya yang berhenti menangis dan melihat sekelilingnya, dia ditahan oleh seorang wanita tua. Dia melihat sekelilingnya dan melihat seorang wanita cantik berusia sekitar 20 tahun. Dia merasakan hubungan yang datang dari garis keturunannya. Wanita ini yang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ibunya. Dia diberikan kepada wanita itu karena wanita tua itu pergi untuk memanggil anggota keluarganya yang lain. Karena dia berada dalam pelukan ibunya, dia menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan jenis ini, tatapan sejak ia adalah seorang yatim piatu dalam kehidupan terakhirnya, sehingga ia merasakan sedikit aneh tapi sangat bahagia. Harus dikatakan bahwa jiwanya menyatu dengan jiwa si kecil, sehingga dia merasa jauh lebih muda daripada yang 20 tahun sebelumnya. Dia paling tidak akan tulus untuk seorang anak yang dewasa, tapi dia mempertahankan memori kehidupan masa lalunya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria berusia 30 tahunan tiba dalam ruangan, diikuti oleh seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun.
Hao-sun merasakan hubungan yang sama antara dia dan pria ini, gadis kecil, dan hubungan yang dia miliki dengan ibunya sehingga dia mengira mereka adalah ayah dan kakak perempuannya. Pria itu tiba dekat tempat tidur dan menatap wanita itu dengan sayang. Dia memberikan Hao-sun kepadanya saat dia dibawa oleh pria ini. Hao-sun merasa sangat nyaman sehingga dia sangat santai. "Siapa nama Hao-tian?" tanya ibunya. "Dia akan bernama Hao-sun," jawab ayahnya sambil menatapnya. Ayahnya kemudian menatap ibunya dan mata mereka dipenuhi dengan cinta untuknya. Tepat pada saat gadis kecil ini berbicara, "Ayah, ibu, biarkan aku memeluknya," keluh gadis kecil itu, tetapi dengan cepat ditegur oleh orang tuanya. Saat dia hampir menangis, Hao-sun mengeluarkan tangannya ke arahnya dan meraih jarinya. Dan berkat itu dia berhenti mengeluh dan tersenyum ketika dia mulai bermain dengannya. Hao-sun merasa ngantuk karena dia masih bayi ya, sehingga dia menutup matanya saat dia tertidur. Sementara dia tidur, informasi tentang alkemis peringkat 1 mulai mengintrigasi perlahan dalam jiwanya, tetapi dia tidak berkomentar apa-apa karena dia terlalu tertidur lelap. Hidupnya cukup dangkal untuk bertahun-tahun berikutnya. Ia mengetahui bahwa kotanya terletak di dekat perbatasan Magical Beast Mountain. Bahkan bahwa ayahnya tahu Hao-tian adalah peteriak keluarga dan memiliki budaya bintang 2 doang dan merupakan penguasa tertinggi klan. Ibunya Hao Shui Earth juga seorang ahli 6 bintang Dowling. Mereka memiliki 2 anak bersama kakak perempuannya, Hao Jingjing, dan dia adalah salah satunya keturunan pria dari cabang utamanya dari klan Hao. Dengan demikian patriark masa depan. Yang paling mengagumkan adalah kakeknya adalah ahli Do Hwang bintang 8 dan salah satu kekuatan di kerajaan Jiama. Neneknya juga sangat kuat menjadi ahli Dowling bintang 9. Dia telah melihat bahwa klan tidak memiliki konflik internal sepanjang tahun dan agak senang tentang hal itu. Jelas ada persaingan antara anggota, tetapi klan itu sangat melindungi mereka sendiri. Kakaknya lebih tua 2 tahun ya darinya. Jadi ketika dia berusia 2 tahun, dia mulai berkultivasi dan dianggap sebagai jenius super yang akan mencapai puncak Douji Chi pada usia 10 atau 11 tahun dan akan memiliki peluang besar untuk mendaftar di Akademi Jianan dan menjadi lokomotif. Karena dia adalah anak terakhir dari cabang utama, dia sangat disayangi oleh kakek dan neneknya sehingga dia menjalani kehidupan yang bahagia. Dia sudah mengerti bagaimana menjadi penerima peringkat 1 3 bulan setelah lahirnya sehingga dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah dia menjadi 4 tahun dan mulai pelatihan. Dia juga dianggap jenius karena dia bisa berjalan dan berbicara sangat muda. Ini membuat semua orang di klan sangat senang. Ketika dia bebas, dia akan membuat rencana untuk pelatihan masa depannya dan dia menghabiskan sisa waktunya bersama keluarganya. Setelah menunggu selama 4 tahun, akhirnya saatnya untuk memulai pelatihannya. Hari ini adalah ulang tahun ke-4. Oke guys, cukup sekian untuk chapter 1 ya. Kita lanjut lagi di chapter 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue udah dulu ya. Jangan lupa kunjungi TikTok gue BTTN Indonesia. Jangan lupa kunjungi fanspage gue BTTN Indonesia dan lain-lain. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di chapter 2. Goodbye.